Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Satriansyah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan final project ini. Saya, Sayyidatul Hairunisa dengan NIM 6324016 dan rekan-rekan saya yaitu Dea Silva Septiani, Hasan Muhammad Syarif, dan Jihan Amalia Salsabila. Alhamdulillah, kami dari kelompok 4 telah berhasil menyelesaikan tugas pembuatan jurnal dengan judul Studi Komparatif Metode Least Square dan Single Moving Average dalam Peramalan Laba PT Unilever Indonesia Terbuka. Baik, saya akan memaparkan latar belakang dari penelitian ini. Peramalan laba sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Penelitian ini membandingkan dua metode deret waktu, yaitu Least Square dan Moving Average, terhadap data laba PT Unilever Indonesia Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2024. Evaluasi akurasi dilakukan dengan 3 indikator kesalahan, yaitu MAE, MSE, dan MAP, untuk menentukan metode yang paling optimal. Lalu ada manfaat dan tujuan penelitian ini. Yang pertama ada meramalkan tren laba masa depan. Yang kedua mengukur akurasi hasil peramalan. Yang ketiga membandingkan metode Least Square dan Moving Average. Yang keempat menentukan metode yang paling tepat untuk data laba Unilever. 1.3 Ruang lingkup. Makalah ini membahas analisis peramalan laba PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan metode kuadratur kecil dan rata-rata bergerak, serta evaluasi akurasi model dengan MAE, MSE, dan MAP. 1.4 yaitu sistematika penulisan. Makalah ini terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika. Bab 2 yaitu landasan teori tentang peramalan deret berkala, metode Least Square, dan Moving Average, serta evaluasi akurasi MAE, MSE, MAP. Lalu yaitu ada bab 3, pembahasan peramalan laba PT Unilever dengan dua metode, dan evaluasi akurasinya. Bab 4 yang terakhir yaitu ada kesimpulan, keterbatasan, dan saran penelitian. Baik teman-teman, untuk peramalannya itu adalah proses sistematis untuk memperkirakan kejadian dari masa depan berdasarkan data yang terjadi di masa lalu dan juga kondisi yang terjadi saat ini ya teman-teman. Tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya itu bukan untuk menghasilkan prediksi pasti ya, tapi untuk mendekati kenyataan dengan meminimalkan selisih antara perkiraan dan juga kenyataan. Nah, untuk deret berkalanya adalah data yang dicatat secara berurutan dalam interval waktu yang tetap dan juga saling berkorelasi. Setiap nilai Y aktual mewakili hasil pengamatan pada waktu T tertentu. Dalam dunia bisnis yang dinamis, pemahaman time series itu benar-benar penting untuk peramalan karena bisa membantu mengantisipasi ketidakpastian masa depan. Oke teman-teman, untuk metode peramalannya itu ada metode Least Square. Metode Least Square itu apa? Metode Least Square itu teknik peramalan berbasis tren data historis dengan membuat garis regresi linear terbaik dan meminimalkan kesalahan kuadrat. Metode ini tuh akurat, objektif, fleksibel, dan benar-benar mudah untuk diterapkan. Oke, lalu juga ada metode Moving Average. Metode Moving Average itu metode peramalan dengan rata-rata data historis. Jenisnya itu ada Single Moving Average atau sederhana, Weighted Moving Average atau berbobot, Centered Moving Average atau terpusat. Kelebihannya itu apa? Kelebihannya itu mudah, jelas, efektif untuk tren. Kekurangannya itu lambat dan kurang cocok untuk data-data yang besar. Baik, selanjutnya ada pengujian akurasi peramalan. Yang pertama ada Mean Absolute Error atau MAE. MAE merupakan ukuran rata-rata dari selisih antara nilai hasil peramalan dan nilai aktual. MAE memperhitungkan seberapa besar kesalahan tanpa melihat arah kesalahan positif atau negatif, sehingga memberikan gambaran seberapa jauh hasil peramalan menyimpang dari kenyataan, baik dalam skala kecil maupun besar. Persamaan matematis MAE adalah MAE sama dengan sigma Y aktual dikurangi F aktual dibagi N. Yang kedua ada Mean Squared Error atau MSE. MSE adalah metode pengukuran yang dilakukan menilai rata-rata selisih kuadrat antara nilai aktual dan nilai hasil forecasting. Nilai akurasi dinyatakan baik jika nilai tersebut tergolong kecil. Tetapi metode ini memiliki kekurangan karena cenderung menghasilkan deviasi yang besar akibat dari pengkuadratan. Rumus matematis MSE adalah MSE sama dengan sigma Y aktual dikurangi F aktual dikuadratkan dibagi N. Yang ketiga ada Mean Absolute Percentage Error atau MAP. MAP adalah metode yang mengkalkulasikan error absolut pada setiap periode kemudian dibagi dengan nilai aktual untuk periode tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengukur error pada perhitungan persentase deviasi antara data aktual dengan data forecasting. Rumus matematis MAP adalah MAP sama dengan 1/N dikali sigma Y aktual dikurangi F aktual dibagi Y aktual dikali 100%. Baik, di bab 3 ini
saya akan menjelaskan metode penelitiannya, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk meramalkan jumlah tertentu menggunakan dua metode peramalan, yaitu single moving average dan least square. Langkah pertama, input data dimasukkan ke dalam sistem, kemudian dilakukan perhitungan jumlah peramalan. Peramalan dilakukan dengan dua metode, yaitu single moving average, yaitu peramalan dengan menghitung rata-rata bergerak dari data sebelumnya. Yang kedua adalah square, yaitu metode regresi linear sederhana yang digunakan untuk memprediksi tren berdasarkan data historis. Setelah hasil peramalan diperoleh, dilakukan evaluasi akurasi menggunakan 3 indikator error, yaitu MAE, MSE, dan MAP. Dari ketiga nilai error tersebut, ditentukan metode mana yang menghasilkan error terkecil untuk mendapatkan hasil peramalan terbaik. Terakhir, hasil peramalan ditampilkan sebagai output dan selesai. Jenis data yang kami teliti yaitu data sekunder berupa informasi laba dari tahun 2015 hingga tahun 2024 yang diperoleh melalui laporan tahunan atau annual report PT Unilever Indonesia Terbuka yang tersedia di situs resmi perusahaan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua metode peramalan, yaitu metode kuadrat terkecil atau least square method dan metode rata-rata bergerak sederhana atau single moving average. Saya akan membahas metode kuadrat terkecil terlebih dahulu. Dalam metode kuadrat terkecil, kita wajib memberikan scoring atau X pada data aktual. Di sini tersedia data 10 tahun, yang artinya data tersebut adalah genap. Untuk scoring data genap, kita dapat memulai di tahun 2019 dengan scoring minus 0,5, 2020 dengan scoring 0,5. Dari tahun 2021 hingga tahun 2024, bisa kita tambahkan positif 1, sehingga 2021 X-nya adalah 1,5, 2022 X-nya adalah 2,5, 2023 X-nya adalah 3,5, 2024 X-nya adalah 4,5. Sementara untuk tahun 2015 hingga tahun 2018, X-nya adalah minus. Tahun 2015 yaitu minus 4,5, tahun 2016 minus 3,5, tahun 2017 minus 2,5, dan tahun 2018 minus 1,5. Setelah memberikan scoring atau X pada data aktual, tahap selanjutnya adalah mengalihkan antara X dengan Y. Y ini adalah nilai dari data aktual. Dan kita juga harus mencari nilai X kuadrat. Sehingga dari data perhitungan di atas diperoleh sigma Y yaitu 62.178, N 10, sigma X adalah 0, sigma XY minus 25.132, sigma X kuadrat yaitu 82,5. Selanjutnya kita akan mencari koefisien A dan juga B. A sama dengan sigma Y dibagi N. 62.178 dibagi 10, sehingga A adalah 6.217,8. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Minus 25.132 dibagi 82,5, hasilnya adalah minus 304,63. Setelah kita mendapatkan nilai A dan B, selanjutnya kita substitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan linear. Sehingga Y aksen sama dengan 6.217,8 dikurangi 304,63 dikalikan dengan X. Untuk meramalkan laba menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square, kita wajib mencari nilai X atau variabel waktunya terlebih dahulu. X atau variabel waktu dapat diperoleh dengan cara tahun yang dicari dikurangi 2024 ditambah 4,5. Scoring X dimulai dari tahun terakhir yaitu 4,5 dan naik setiap tahunnya. Sehingga X 2025 yaitu 2025 dikurangi 2024 ditambah 4,5 sama dengan 5,5. X 2030 10,5, X 2035 15,5, X 2040 20,5. Setelah mendapatkan variabel waktu atau X dari tahun 2025, 2030, 2035, dan 2040, kita dapat mensubstitusikan nilai X tersebut ke persamaan linear yang sudah kita buat. Contohnya, Y 2025 sama dengan 6.217,8 dikurangi 304,63 dikali 5,5. 5,5 ini adalah X 2025 sama dengan 4.542,84 juta rupiah. Untuk perhitungan peramalan menggunakan metode least square sama seperti itu, sehingga ramalan laba di tahun 2030 sebesar 3.019,2 juta rupiah, ramalan laba di tahun 2035 sebesar 1.496,4 juta rupiah, ramalan laba tahun 2040 yaitu minus 27,1 juta rupiah. Yang artinya, jika PT Unilever Indonesia tidak melakukan peningkatan terhadap strategi penjualan, maka diprediksi di tahun 2040 akan terancam bangkrut.
Selanjutnya kita bahas metode moving average. Di sini saya menggunakan rata-rata bergerak 3 tahun. Contohnya, untuk prediksi laba di tahun 2018, laba di tahun 2015, ditambah laba tahun 2016, ditambah laba tahun 2017, dibagi 3, sehingga hasilnya adalah 6.415,67 juta rupiah. Begitu seterusnya hingga di tahun 2025. Dari tabel ini kita mendapatkan ramalan laba di tahun 2025 sebesar 4.511,67 juta rupiah. Selanjutnya kita mencari nilai error atau selisih antara nilai aktual dengan nilai forecasting. Contohnya, laba tahun 2018 yaitu 9.081 juta rupiah dikurangi dengan nilai forecasting di tahun 2018 yaitu 6.415,67 juta rupiah. Hasilnya adalah 2.665,33. Begitu seterusnya hingga tahun 2024. Untuk tahun 2025 tidak bisa kita ketahui nilai error karena data aktual di tahun 2025 belum ada. Selanjutnya kita menentukan nilai absolute error. Diperoleh dari kolom error yang jika ada nilainya itu minus, minusnya bisa kita hilangkan karena nilai mutlak sifatnya harus selalu positif. Sehingga total atau sigma dari nilai absolute error yaitu 10.188,67 juta rupiah. Kita bagi 7 itu adalah periode yang dapat kita hitung nilai errornya, yaitu mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Mean absolute error yang kita peroleh adalah 1.455,2 juta rupiah. Selanjutnya kita menentukan nilai absolute error dikuadratkan. Diperoleh dari kolom error, kita kuadratkan. Sehingga sigma atau total dari nilai absolute error dikuadratkan adalah 19 triliun sekian. Kita bagi 7, maka mean squared error kita peroleh hasilnya adalah 2 triliun sekian. Selanjutnya kita akan menentukan error persen. Error persen ini diperoleh dari kolom absolute error, kita bagi dengan nilai aktual, kita kali 100%. Contohnya di tahun 2018, nilai absolute errornya adalah 2.665,33. Kita bagi dengan nilai aktualnya yaitu 9.081 juta rupiah. Dikali 100%. Hasilnya adalah 29%. Begitu seterusnya hingga tahun 2024. Maka diperoleh sigma atau total dari nilai absolute error persen adalah 188%. Kita bagi 7, maka kita dapatkan mean absolute percentage error sebesar 27%. Berdasarkan tabel indikator signifikansi nilai MAP, peramalan ini dikategorikan masih layak, memadai, dan dapat digunakan untuk peramalan perusahaan ke depannya. Ini adalah perhitungan MAE, MSE, dan MAP seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Ini adalah hasil pengujian peramalan menggunakan SPSS, karena yang sebelumnya saya menggunakan Excel dan ternyata hasilnya sama. Untuk di gambar yang sebelah kanan, ini adalah grafik perbandingan antara nilai aktual dengan nilai forecasting. Yang garis biru ini adalah nilai laba aktualnya, dan garis merah ini adalah nilai forecasting. Kesimpulan, yaitu yang pertama, peramalan laba PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun berdasarkan metode least square dan moving average 3 tahun. 2. Hasil prediksi metode least square memprediksi laba akan terus menurun hingga mencapai nilai negatif pada tahun 2040. 3. Metode moving average 3 tahun menghasilkan peramalan yang lebih stabil namun tetap menunjukkan kecenderungan penurunan laba. Yang keempat, yaitu ada pengukuran tingkat kesalahan peramalan moving average dengan MAE, MSE, dan MAP menghasilkan tingkat kesalahan sedang. Yang kelima, yang terakhir, yaitu ada metode least square dan moving average memberikan gambaran bahwa PT Unilever Indonesia Tbk perlu mengevaluasi strategi bisnisnya untuk mencegah potensi kerugian di masa depan. Baik, selanjutnya ada keterbatasan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, hanya menggunakan data laba selama 10 tahun sehingga belum mencerminkan dinamika jangka panjang perusahaan. Yang kedua, analisis tidak mempertimbangkan variabel eksternal seperti inflasi, persaingan industri, perusahaan tren konsumen, dan hal lainnya yang dapat mempengaruhi laba. Ketiga, hanya menggunakan metode peramalan yang sederhana. Untuk sarannya, penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengadopsi rentang waktu data yang lebih panjang dan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang memengaruhi variabel Y atau
data aktual. Selain itu, disarankan untuk mengembangkan metode peramalan yang lebih kompleks seperti ARIMA, regresi berganda, dan menggunakan software pengolah data seperti Excel atau SPSS agar hasil prediksi menjadi lebih akurat. Terima kasih, mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan selama penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.